Ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya di sini akan menyampaikan terkait dengan peran insinyur dalam memajukan pembangunan Indonesia, Pak. Oke, Pak, kita tahu sendiri bahwa insinyur yang bekerja ada di beberapa sektor ya, Pak, dari mulai informasi, kemudian sipil, listrik, nuklir, mesin, kimia, lingkungan, dan banyak lagi ya, Pak. Untuk pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan peran insinyur dalam pembangunan infrastruktur, Pak. Ini saya coba untuk bagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, konstruksi jalan dan jembatan. Ini bisa diampu di insinyur sipil, Pak, berperan untuk merancang, membangun jalan dan jembatan yang kokoh dan tahan lama, Pak, sehingga memperlancar terkait dengan arus transportasi, kemudian konektivitas antar wilayah yang ada di Indonesia, Pak. Yang kedua, pengembangan terkait dengan sistem transportasi publik, Pak. Kita tahu sendiri bahwa dengan kemajuan Indonesia ini, transformasi transportasi sangat dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat, Pak, dalam baik itu bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini transportasi publik yang ada di Indonesia seperti kereta api, kemudian BRT, MRT, dan hal itu digunakan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan, Pak. Kemudian untuk yang ketiga, ini infrastruktur bandara dan pelabuhan. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini lagi mengembangkan dan menambah bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Kita tahu karena negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan, sehingga infrastruktur bandara dan pelabuhan ini sangat penting untuk kemajuan Indonesia ke depan, Pak. Kemudian untuk tujuannya sendiri, eh, untuk mengkonektivitaskan antar pulau yang ada di nasional, Pak, yang ada di Indonesia. Kita lanjut, perang insinyur dalam energi, Pak. Ini saya golongkan menjadi tiga juga. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga terbarukan. Biasanya ini diampu oleh insinyur teknik listrik yang terlibat dalam merancang, membangun, mengelola pembangkit listrik tenaga terbarukan. Seperti yang kita tahu, untuk tenaga terbarukan ini ada beberapa macam ya, Pak. Dari mulai tenaga surya, tenaga air, dan tenaga hidro, Pak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi selain kita mendapatkan energi yang kita butuhkan, harapannya dengan adanya insinyur ini dapat membuat suatu proyek dengan kondisi yang ramah lingkungan, Pak. Kemudian yang kedua, infrastruktur gas dan minyak bumi, Pak. Untuk insinyur yang berada di teknik kimia dan petrokimia berperan dalam merancang dan membangun infrastruktur yang eksploitatif, eksploitasi dan produktif, serta itu dapat didistribusikan dengan gas alam, minyak bumi, dan sumber energi utama bagi industri dan masyarakat. Kemudian yang golongan ketiga, jaringan kontribusi energi, Pak. Jadi insinyur teknik listrik juga terlibat dalam membangun jaringan distribusi energi yang berupa listrik, untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau bagi rumah tangga dan industri.
Kemudian peran insinyur yang selanjutnya dalam pembangunan teknologi dan inovasi, Pak. Yang pertama, pengembangan aplikasi dan sistem informasi. Kali ini untuk insinyur yang berperan di perangkat lunak dan informasi dalam pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang inovatif untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dalam berbagai sektor, seperti e-commerce, kemudian layanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, keamanan cyber dan privasi data. Untuk tek, insinyur teknik ini terlibat dalam pembangunan jaringan distribusi energi dan untuk keamanan cyber dan privasi data tersebut, Pak. Kemudian yang ketiga, integrasi teknologi digital dalam industri tradisional. Nah, ini insinyur teknik teknologi ini berperan untuk meningkatkan efisien dan kualitas produk serta menciptakan nilai tambah bagi teknologi digital Orang anu dalam ya, Pak. industri tradisional. Yang keempat, penelitian dan pengembangan teknologi yang baru. Jadi selain teknologi Beda yang nggak, Pak? sudah ada, Beda. harapannya insinyur dapat Jurusan arsitek. menciptakan teknologi yang baru Dosen arsitek kan ada. untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dalam berbagai bidang, dari mulai e-commerce, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian yang kelima, insinyur telekomunikasi. Nah, yang ini berkewajiban untuk merencanakan dan perancangan serta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung konektivitas data komunikasi yang ada di seluruh negeri, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini sedang hangat-hangatnya di tahun ini ya, Pak. Harapan insinyur yang ada di bidang AI ini dapat mengembangkan solusi-solusi berbasis AI yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kecerdasan sistem dalam berbagai aplikasi, seperti optimasi proses industri, kemudian analisa data, dan pengambilan keputusan menggunakan teknologi AI ini, Pak. Kemudian peran insinyur selanjutnya dalam bidang industri dan lingkungan. Yang pertama, pembangunan fasilitas pengolahan limbah. Jadi tidak cuma eh, berhubungan dengan industri, dari pihak insinyur sendiri juga mencoba untuk membangun fasilitas pengelolaan limbah yang itu merupakan dampak dari proses industri tersebut, Pak. Nah, untuk insinyur terlibat, kita dapat mengelola limbah industri dan domestik guna mengurangi dampak negatif limbah tersebut terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, penerapan teknologi ramah lingkungan. Insinyur teknologi lingkungan ini berkontribusi dalam penerapan teknologi inovatif yang ramah lingkungan seperti sistem daur ulang, energi terbarukan, dan teknologi terkait dengan pengendalian polusi. Oh, Dan insinyur juga diharapkan iya. pada berbagai tantangan yang kompleks seperti keterbatasan sumber daya, kemudian masalah teknologi dan infrastruktur yang ini sangat berkaitan dengan keputusan dari pemerintah juga, Kamu kenal punya rambut serta PSI. kebutuhan dan keterampilan kompetensi
yang terus dikembangkan. Namun dengan memanfaatkan peluang yang ada seperti keterlibatan dalam proyek industri, prioritas pemerintah, dukungan dan inovasi dan pengembangan teknologi lokal, serta berkolaborasi antar pemerintah, swasta, dan akademisi. Harapannya insinyur dapat mengembangkan kontribusi mereka untuk membangun Indonesia yang lebih baik, Pak. Oke, Pak, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada masukan atau pertanyaan, kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Taufik Kurniawan ya yang telah menyampaikan materi peran insinyur ya pada pembangunan di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya, ada banyak peran-peran insinyur ya di dalam pembangunan. Tadi sudah menyampaikan beberapa aspek ya, baik di bidang teknik sipil, teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik informatika, ya, teknik mesin dan lain sebagainya. Monggo Bapak-bapak sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Pak Taufik Kurniawan? Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, apakah ada? Pak Angga, selamat datang nih Pak Angga, Prof. Herman, terus Pak Paryanto, Pak Toto Heru, dan Pak Taufik ya. Monggo, apabila ada yang mau disampaikan atau sudah cukup ini? Tidak ada ya? Sudah cukup Pak, kayaknya. Ye, matur nuwun Pak Paryanto ya. Terkait dengan peran ya insinyur Indonesia dalam pembangunan nasional ini ya. Saya kira Bapak-bapak sekalian, tadi yang masih belum dimunculkan yaitu di bidang pendidikan ini Pak Taufik ya. Jadi peran insinyur juga Oh iya, dibutuhkan Pak. pada proses pendidikan ya, bagaimana kita bisa menyiapkan para insinyur-insinyur yang profesional ya, insinyur-insinyur yang nanti bisa bekerja tidak hanya proyek-proyek yang ada di dalam negeri, tetapi nanti juga bisa proyek-proyek yang di luar. Ya, harapannya nanti ke depan ya, yang memang benar-benar terjun di lapangan seperti Pak Taufik ya, Pak Angga, terus Pak Sahiful ya. Nah, ini nanti bisa berkiprah ya, tidak hanya di pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia, tetapi mungkin juga bisa pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang ada di luar negeri. Nah, oleh karena itu kita perlu menyiapkan di sini ya, menyiapkan melalui pendidikan, pendidikan berkelanjutan ya, dan juga melalui sertifikasi kompetensi di sini. Ada sertifikasi kompetensi, ada sertifikasi profesi. Ya, saya kira itu ya untuk materi yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik Kurniawan. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Taufik Kurniawan ya. Nah, berikutnya alhamdulillah ini sudah hadir Pak Fitra ya. Selamat datang Pak Fitra. Iya Pak, maaf. Tadi banyak halangan ya ini. Ya, enggak apa-apa Pak Fitra. Ini karena di lapangan mungkin banyak kegiatan ya. Oke, berikutnya apakah sudah siap ini Pak Fitra? Iya Pak, sampun Pak. Sudah ya. Silakan untuk di-share materinya. Sudah saya kasih untuk akses share screen. Iya, Monggo silakan ya. siap, siap Pak. Oke, sudah Sudah bisa siap. terlihat Pak? Iya. Sudah. Silakan Pak Fitra. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak serta Bapak dosen, eh, Pak Muhammad Ali. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, eh, yaitu etika dalam hak atas kekayaan intelektual atau disebut HAKI.
Oke, hak atas hak kekayaan intelektual atau selanjutnya disingkat HKI adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights atau IPR. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda yang tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta rasa dan karsa manusia. WIPO atau World Intellectual Property Organization, yaitu sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI, mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan. Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill McHugh dan Andrew Seward mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations Conference of Trade and Development atau UNCTAD dan International Center for Trade and Sustainable Development atau ICTSD. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. Prinsip dasar dan konsep hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. HAKI diklasifikasikan menjadi dua, yaitu industrial property dan hak cipta. Untuk industrial property sendiri adalah semua benda hasil kreasi dan digunakan untuk tujuan industri atau komersial. Material yang termasuk dari industrial property, yang pertama adalah merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang. Lalu yang kedua ada desain industri, yaitu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis warna atau garis dan warna, atau gabungan daripada bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik. Lalu selanjutnya ada PVT atau pelindungan varietas tanaman, perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakilkan oleh pemerintah dan pelaksananya dilakukan oleh kantor-kantor pelindungan varietas tanaman. Lalu ada juga desain dan tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi dan bidang teknologi yang dapat dilindungi dengan sistem yang rahasia. Selanjutnya adalah paten atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada uh, inventor dan invesinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi izin tanpa mengurangi pembatas-pembatasan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, eh, sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Suatu ciptaan pasti memiliki pencipta. Definisi pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Bisa juga orang yang merancang suatu ciptaan atau membuat sebuah karya.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Antara lain adalah buku, program komputer, karya tulis, bisa juga apa ceramah, kuliah, pidato yang diwujudkan secara diucapkan, atau juga alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta ciptaan lagu atau musik. Eh, Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah yang pertama ciptaan di luar ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang kedua ciptaan yang tidak orisinal, dan yang ketiga adalah ciptaan yang sudah umum. Eh, dalam konteks Haki, insinyur memiliki tanggung jawab etis yang penting dalam mengelola dan memanfaatkan karya-karya intelektual. Berikut adalah aspek etika yang relevan untuk insinyur terkait dengan Haki. Yang pertama adalah keterbukaan dan transparansi. Jadi insinyur berkewajiban untuk berbagi informasi secara terbuka dalam lingkungan kerja dalam konteks Haki. Yang ini berarti mengkomunikasikan dengan jelas tentang hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu atau organisasi, serta hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan penugasan dan penyebaran karya-karya tertentu. Yang kedua adalah kehormatan hak atas kekayaan intelektual, yang berarti insinyur harus menghormati HKI orang lain dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap paten, hak cipta, atau merek dagang yang dimiliki oleh individu atau organisasi lain. Nah, salah satunya dalam hal ini untuk menghindari plagiarisme, pembajakan, atau penggunaan terhadap uh, penggunaan yang tidak sah terhadap karya-karya orang lain. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum. Insinyur harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait dengan haki. Hal ini mencakup proses pendaftaran paten, lalu mematuhi batasan-batasan hak cipta, dan menghindari pelanggaran merek dagang. Yang keempat ada pengelolaan konflik kepentingan. Dalam lingkup pekerjaan di mana penelitian dan pengembangan terjadi harus memahami serta mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul terkait dengan haki. Ini bisa termasuk konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan atau antara kepentingan perusahaan dagang dengan kepentingan publik. Selanjutnya adalah keterlibatan dalam praktik kode etik profesi. Banyak organisasi insinyur yang memiliki kode etik atau standar berlaku yang menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh anggotanya. Dalam konteks haki, ini bisa mencakup prinsip-prinsip yang menetapkan tindakan etis terkait dengan pengelolaan dan pelindungan karya intelektual. Selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran, yaitu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang haki di antara sesama profesional serta masyarakat umum. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, kegiatan atau kegiatan penyuluhan. Yang terakhir adalah penggunaan haki untuk kesejahteraan umum. Insinyur dapat dapat menggunakan haki untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mereka dapat memanfaatkan paten, hak cipta, dan merek dagang untuk melindungi dan mempromosikan solusi yang yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau menanggulangi tantangan sosial dan lingkungan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika tersebut, insinyur dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum terkait haki, tapi juga bertindak secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada perkembangan yang berkelanjutan dan adil dalam bidang teknik. Mungkin sekian Pak dari saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau ditambahi? Oke, terima kasih kepada Pak Fitra saya yang telah mempresentasikan materi terkait dengan masalah kode etik ya. Mungkin dari Bapak-Bapak sekalian ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan. Pak Taufik, ada?
Pak Agus, Pak Sahiful, Pak Angga, Pak Parianto, Pak Toto, Prof. Herman mungkin, atau sudah cukup ya? Oke ya, saya kira itu terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Fitra ya, yaitu terkait dengan masalah eh, apa namanya hak cipta tadi, hak atas kekayaan intelektual ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah ini karena insinyur itu lekat dengan hak atas kekayaan intelektual, maka kita harus punya pengetahuan ya terkait dengan masalah haki ini supaya nanti kita bisa menjalankan segala proyek yang dilakukan ya itu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Saya kira itu ya Bapak-bapak sekalian untuk kuliah kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa laksanakan di siang hari ya. Insya Allah kita masih punya satu pertemuan ini ya. Tapi nggak ngerti nanti apakah pertemuan untuk PSPBI itu sampai 16 kali. Tapi kalau di untuk yang apa namanya S1 di 4 itu kan sampai tanggal 31 ya. Jadi kalau 31 berarti minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi. Oke, saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup kuliah kita dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ali. Ye, Matur nuwun, semuanya Pak. sama-sama. J, matur nuwun.